yang juga sekaligus pertimbangan pemerintah badan ya dan berarti mengajukan pada saat Pak Ibu apakah boleh ada perubahan syarat pada saat menggunakan para peserta atau pemberian. Kalau saya melihat ini, peraturan itu boleh diubah kalau memang ada tidak terima. Kalau memang diubah itu sangat mengakomodir tuntutan bilangan, kalau ada tuntutan bilangan karena dasar dan kita bukan pernah berdasarkan dan normal itu bilangan karena penggunaan merupakan tindakan hukum dan tindakan hukum itu dalam konteks hukum administrasi harus berdasarkan legalitas atas dasar legalitas. Legalitas itu bersumber dari peraturan yang tinggi, bukan karena tuntutan di lapangan. Kalau ada tuntutan di lapangan, namanya bukan peraturan, tapi diskresi tadi. Baik, pemirsa, saat ini sedang berlangsung sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang lanjutan PHPU, Mahkamah Konstitusi memeriksa ahli dan juga saksi dari tim hukum nasional Anies dan Muhaimin. Dalam sidang ini, tim hukum nasional Amin menghadirkan 7 ahli dan juga 11 saksi. Hingga saat ini baru 2 ahli yang menuturkan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dalam persidangan PHPU ini. Baik, sudah cukup. Terima kasih, Adi, Pak Majelis. Pertanyaan dari terlapor belum dijawab. Jadi terlapor belum dijawab. Jadi yang mana satu kesempatan? Soal saya ulangi lagi ya, bahwa di dalam peraturan KPU nomor 9 sebagai mana informasi bahwa sidang kali ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo dan juga diikuti oleh 7 hakim konstitusi lainnya. Apakah kemudian ada kesalahan dari pihak KPU ternyata bahwa terhadap pejabat yang seharusnya ada izin dan izin itu sudah dikantongi, kemudian tidak diterima oleh KPU? Itu syarat itu berlaku untuk semua atau untuk satu kasus? Untuk pejabat atau kepala daerah yang ditutup kepala daerah inkasu, Pak. Bagaimana pendapat? Kalau dalam konteks ini tentu merujuk pada putusan MK itu yang mensyaratkan secara yang sudah ya. Cukup. Terima kasih, Prof. Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk Mahkamah Konstitusi. Silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Heru, itu siapa? Yang mulia, mohon izin. Sebelum melanjutkan ke ahli berikutnya, ada permintaan dari saksi 1 orang karena akan menguji di Universitas Sriwijaya pukul 15. Mohon 1 didahulukan jika diperkenankan yang mulia. 1 orang. Silakan. Iya, terima kasih yang mulia. Saudara Pak Wijaya, minta izin. Yang sudah disumpahkan baru, Yang belum ya. Sudah terlambat, minta cepat pulang. Belum disumpah. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari tim hukum nasional Amin mengajukan salah satu saksi yang akan Islam ya. Pak Trajen ya panggilannya. yang akan
Formalnya kok Arif Badra Wijaya. menerangkan keterangannya di depan para hakim konstitusi dalam sidang lanjutan PHPU sengketa Pilpres ini. Sebelum melakukan keterangannya, saksi tersebut melakukan sumpah Tadi Pandu yang mulia Bapak Ridwan Masuk di atas Al-Quran bahwa kesaksiannya ini adalah kesaksian yang jujur dan sesuai dengan fakta yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Sumpah tersebut Terima kasih. dibantu dituturkan oleh Hakim Konstitusi Ridwan Mansur. Ini mau menjelaskan berkaitan dengan kesalahan KPU dalam penetapan pasangan calon. Berikutnya siapa nanti Pak Heru? Setelah ini? Setelah ini lanjut ahli lagi. Ahli siapa? Iya, Fit Andrison PhD. Fit Andrison. Ya, waktunya 15 menit Pak. Termasuk untuk tanya jawab Pak. Baik, langsung yang mulia. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dan semua yang hadir di sini. Nama saya Arif Badra Wijaya. Saya disaksi dalam kapasitas saya selaku koordinator tim pembela demokrasi Indonesia Jilid 2 atau disingkat TPDI Jilid 2. TPDI ini mendapat kuasa dari 3 orang aktivis yang konsisten punya mimpi negara demokrasi yang berkeadilan. Petrus Haryanto, mantan aktivis Sekjen PRD 96 yang dipenjara karena memperjuangkan demokrasi. Azwar Furgutjama, juru bicara Forum Kota. Dan yang ketiga, Ferry Tendri. Oleh karenanya, pada waktu itu TPDI dan saya sendiri bersedia untuk memberikan bantuan hukum secara pro bono untuk mengadukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU. Yang perlu kami jelaskan pada pokoknya adalah bahwa dalam persidangan DKPP itu merupakan persidangan yang terlama sepanjang DKPP terbentuk. Kami mendaftarkan bulan November, dibuka persidangan 4 kali, baru diputus Februari 2024. Padahal kita tahu biasanya DKPP tidak lebih dari 2 minggu. Yang mulia, bahwa dalam pengaduan itu DKPP telah memutus perkara pada tanggal 5 Februari 2024. Sebelum saya sampaikan fakta persidangan dan keputusannya, izinkan kami menyampaikan satu kutipan dalam kesimpulan TPDI Jilid 2. Without ethic, man has no future. This is to say, mankind without them cannot be itself. Ethics determine choices and action and suggest difficult priorities. Tanpa etika, manusia tidak mempunyai masa depan. Artinya, tanpa etika, manusia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Etika menentukan pilihan dan tindakan serta menyarankan prioritas yang sulit. Oleh karenanya, pada pengaduan ini telah dibuktikan sejumlah fakta-fakta persidangan.
yang pada intinya DKPP memutus KPU telah melanggar pasal 11 huruf A dan huruf C, pasal 15 huruf C, dan pasal 19 huruf A Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sehubungan dengan pendaftaran dan pencalonan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Betul forumnya pada waktu itu adalah memeriksa etika. Namun isi pasalnya, saya bacakan pasal 11, KPU tidak melakukan tindakan yang secara tegas diperintahkan oleh undang-undang. Itu inti pelanggaran di pasal 11. KPU tidak melakukan tindakan yang mentaati prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu adalah isi pasal 11 huruf A dan huruf C. DKPP juga memutus KPU melanggar pasal 15 huruf C yang menyatakan bahwa semestinya KPU dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus didasarkan dalam Undang-Undang Dasar hasil pemilihan Negara Republik Indonesia, di Mahkamah Konstitusi, yang mana pada agenda hari ini yang dilanggar sidang oleh KPU. lanjutan untuk Lalu yang terakhir, keterangan pasal 19 dari ahli dan yang juga saksi menyatakan yang sudah disiapkan semestinya Tim KPU Hukum Nasional menjunjung Anies tinggi Baswedan Pancasila, dan Muhaimin Iskandar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan pasangan peraturan calon nomor perundang-undangan. urut 1 Oleh karenanya yang dalam mulia, pemilu DKPP pada tanggal 2024 3 November 2023 dalam memutus sidang lanjutan ini mengabulkan Tim Hukum Nasional pengaduan para kami pengadu. menyiapkan untuk 7 sebagai. ahli dan 11 saksi Yang kedua, yang mana menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir 18 ketiga maksudnya. tim hukum Dalam dan juga perkara saksi sudah disiapkan 135, akan memberikan 136, keterangannya di depan 137, para hakim 141, konstitusi. kepada Saudara Hasyim Asyari Bisa dilihat selaku teradu 1 pada waktu itu. saat ini salah seorang Yang saksi ketiga, yang sudah menjatuhkan disiapkan sanksi oleh Tim Hukum peringatan Nasional keras Amin tengah kepada memberikan semua keterangannya anggota KPU. soal Terakhir yang mulia saya sampaikan, kalau saja KPU pencalonan dalam Gibran persidangan sebagai itu ahli menyampaikan yang cawapres diajukan di bawah bagi sumpah, kalau saja KPU capres tidak melanggar Prabowo Subianto. pasal-pasal yang disebut tadi, pasal 15 huruf C, pasal 19 huruf A, maka tentu saja saudara